Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Zahita pada pembelajaran tema 1 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah, dan pembelajaran 3. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk kepada pembelajaran 3, Zahita selalu mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk selalu menjaga kesehatannya. Caranya, ketika teman-teman akan pergi keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Ketika sudah berada di luar rumah, harus selalu jaga jarak, dan yang terpenting jangan lupa rajin untuk mencuci tangan. Dan satu lagi yang sangat penting sekali, setiap selesai sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat, kita harus selalu berdoa agar wabah ini cepat berakhir dan kita semua terhindar dari wabah ini. Nah, oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada pembelajaran 3, marilah kita sama-sama berdoa. Ista'id wahidun. Iqra, doa. Doa sebelum belajar. Amin. Nah, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita yang pertama akan belajar tentang SBDP, yaitu tentang lagu berdayung. Siapa yang sudah pernah mendengarkan lagu berdayung? Nah, sekarang kita akan belajar tentang lagu berdayung. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Jadi lagu itu kita nyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Nah, sekarang kita akan mencoba menyanyikan lagu berdayung yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, teman-teman dengarkan Zahita bernyanyi ya, Nak. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Nah, teman-teman semuanya, di lagu ini ada 2 tanda. Yang pertama, ada tanda garis merah, garis lurus merah, berarti nyanyinya dinyanyikan dengan tekanan yang kuat atau keras. Dan yang kedua, ada tanda yang garis bergelombang, warnanya biru, berarti itu nyanyi dilakukan dengan tekanan yang lemah atau lembut. Nah, teman-teman, untuk SBDP ini Zahita minta kepada teman-teman untuk menyanyikan lagu berdayung, Nak ya. Nanti dikirimkan videonya kepada Zahita. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Sekarang teman-teman, ayo amati gambar yang Zahita sediakan ini. Sudah diamati, Nak?
Sekarang dengarkan yang Zahita baca. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Teman-teman bisa nggak menebak? Oke, ayo kita sama-sama lihat. Nah, dari gambar yang kita amati tadi, di sini Zahita juga ada pertanyaan. Yang pertama, benda apakah yang dimaksud? Kertas, benar sekali. Yang kedua, apakah kamu mempunyai benda tersebut? Iya, kita semua mempunyai kertas karena di buku kita juga ada lembaran kertas. Dan yang ketiga, bagaimana bentuknya? Ya, bentuknya persegi panjang. Dan yang keempat, apa kegunaannya teman-teman? Untuk menulis sesuatu juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada disediakan teks judulnya, yaitu benda-benda di sekitar kita. Nah, teman-teman bisa juga menyimak teks ini dari buku teman-teman semuanya. Oke, Zahita akan bacakan teks ini. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, setiap kata memiliki makna atau arti. Kita akan belajar beberapa makna atau arti sebuah kata yang ada dalam teks bacaan tadi. Siapa yang menyimak tadi yang Zahita bacakan? Nah, di sini tadi ada halus. Apa itu arti dari halus, Nak? Nah, di sini ada banyak artinya ya. Yang pertama itu licin, lembut, atau tidak kasar. Yang kedua itu ada kasar. Artinya kesat atau tidak halus. Tadi disebutkan contohnya. Ada permukaan dari batu itu kasar. Dan yang ketiga basah. Basah itu artinya mengandung air. Contohnya teman-teman habis hujan-hujan, jadi baju teman-teman itu basah. Berarti baju teman-teman mengandung air. Yang berikutnya tetap.
Tetap artinya tidak berubah keadaan atau bentuknya. Tadi ada disebutkan contohnya teman-teman mempunyai pensil. Yang pertama, pensil teman-teman diletakkan di atas meja, lalu dipindahkan ke atas lantai. Apakah bentuk dari pensil teman-teman akan berubah? Tidak, berarti itu namanya tetap. Dan yang terakhir ada berubah. Berarti kalau berubah itu artinya berbeda dari semula. Tadi dari bacaannya disebutkan contohnya air. Yang pertama, airnya teman-teman letakkan di dalam gelas, lalu teman-teman pindahkan ke dalam botol minum. Berarti bentuknya akan berubah atau tidak? Iya, tadi yang pertama airnya berbentuk gelas, setelah itu akan berbentuk botol minum. Tapi kalau teman-teman pindahkan lagi ke dalam piring contohnya, maka airnya akan berbentuk piring. Oke teman-teman, paham tuh? Alhamdulillah. Nah, di sini kita akan mencoba bagaimana sih sifat-sifat benda itu. Nah, di sini nanti teman-teman setelah menonton ini bisa juga dipraktekkan di rumahnya dengan benda-benda berikut ini. Di sini alat dan bahan yang diperlukan: 1 kertas, 2 batu, 3 piring, 4 gelas. Caranya, yang pertama, letakkan kertas di atas lantai. Lalu teman-teman perhatikan bentuk dan besarnya itu. Yang kedua, ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam piring. Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Tadi kertasnya diletakkan di atas lantai, lalu dipindahkan ke dalam piring. Bagaimana teman-teman? Berubah atau tidak kira-kira ya? Nanti teman-teman cobakan. Dan yang ketiga, ambil batu dan letakkan di atas meja. Lalu teman-teman lihat bentuknya bagaimana dan besarnya bagaimana. Lalu yang keempat, pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Apa yang dapat teman-teman lihat? Berubahkah bentuknya? Nah, nanti bisa teman-teman cobakan. Yang kelima, berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat teman-teman simpulkan? Lalu teman-teman sebutkan apa kesimpulannya. Di sini untuk sementara dari kertas dan batu, Zahita akan sebutkan kesimpulannya. Yang pertama, kertas dan batu tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah tempat. Berarti sifatnya apa teman-teman? Tetap atau berubah? Tetap. Dan yang kedua, kertas dan batu adalah benda padat. Dan yang ketiga, sifat benda padat adalah tidak akan berubah bentuk dan ukurannya, tetap walaupun berpindah tempat. Paham tum teman-teman? Oke, 2 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kertas, batu, piring, dan gelas adalah benda padat. Benda padat walaupun dipindahkan tempat, bentuknya selalu sama dan tidak berubah atau tetap. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan masuk kepada pembelajaran matematika. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran matematika,
Zahita mau cek semangatnya dulu. 2 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, teman-teman, di sini Zahita di yang pertama ada 2 kelompok perahu. Kelompok yang pertama perahunya berwarna biru, dan yang kelompok yang kedua perahunya berwarna merah. Nah, di sini untuk penjumlahan yang berulang berarti teman-teman menulisnya kelompok pertama berapa nak perahunya jumlahnya? 3. Lalu ditambah yang merah berapa nak? 3. Itu bentuk penjumlahan berulang. Yang di bawahnya kita rubah bentuknya nak ke dalam perkalian. Ingat ya, konsep perkalian berarti jumlah kotak dikali dengan jumlah isi. Di sini jumlah kotaknya atau kelompoknya ada berapa nak? 2. Ada kelompok berwarna biru dan kelompok berwarna merah. Berarti berapa nak? 2 dikali isinya ada berapa? Masing-masing kelompoknya berapa isinya? 3. Berarti 2 dikali 3. Jumlahnya atau hasilnya berapa ya? Berarti kita hitung semua isinya. Tadi 3 yang kelompok biru dan 3 kelompok merah. Berarti 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, soal berikutnya di sini Zahita ada 3 kelompok kelereng atau 3 kotak kelereng. Di setiap kotak berisi berapa kelereng tuh teman-teman? 4. Kalau bentuk penjumlahan berulang berarti kita tulis isinya 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, sekarang kita masuk lagi ke dalam perkalian. Teman-teman masih ingat kan konsep perkaliannya? Berarti jumlah kotak atau kelompok dikalikan dengan isinya. Di sini tadi ada 3 kelompok kelereng. Berarti 3 dikali berapa isinya nak? 4. 3 dikali 4 berapakah hasilnya? Ayo sama-sama kita hitung kelerengnya. Kelompok pertama ada 4 ditambah lagi 4 ditambah lagi 4. Berapa jumlahnya? 12. Oke. Nah, teman-teman, itulah pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas kita nanti teman-teman bisa cek di Google Classroom ya nak ya. Zahita akan upload tugas teman-teman untuk hari ini di Google Classroom. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami dengan baik materi yang Zahita sampaikan hari ini. Oke teman-teman, sekian dari Zahita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Zahita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman.